غيبه ثم لجميع التابعين وتابع التابعين ولجميع المفسرين والمحدثين والفقهاء وصلى مذاهب الأربعة نصوص إلى إمامنا الشافعي رضي الله عنه صلى على صاحب هذا الكتاب الحبيب زين بن إبراهيم بن مسلم بن زين مسلم الحبيب حسن بن أحمد بن محمد بن سالم الأكر ثم إلى جميع مشايخنا وبالخصوص إلى محمد مكتوب بن صالح النبي محمد محسن بهاء محمد حسن الدين وجميع أسبابنا اللهم افتح علينا فتوح العارفين ببركتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم المفطر السادس وصول عين من منفذ مفتوح إلى الجوف. Al-mufattiru utawi perkara kang batalaken poso. Al-mufattiru utawi perkara kang batalaken poso. As-sadisu kang kaping 6. Usulu ainin iku tumekane benda. Min manfadin saking dalan terus. Maftuhin kang kabuka. Usul mau nindi ilal jaufi maring weteng. Qaluhu utawi dawuhe iku meja iku. Meja yo. Halo ngom. Qaluhu utawi dawuhe musannaf usulu ainin rupane usulu ainin. Kharaja iku kejaba. Bihi kelawan ainin al-hawa'u apa hawa. Ya fala yadurru mongko ora mbahayani. Usulu hawain apa tumekane hawa. Ngerti hawa? Hawa iku apa? Udara. Hawa iku apa? Udara. Ilal jaufi tumeka maring weteng. Wa kadzalika mujarradu ta'mi. Wa kadzalika lan iku koyok mengkono-mengkono al-hawa. Mujarradu ta'mi utawi kalau bahasanya dulu ya meligi. Mujarradu ta'mi utawi hanya rasa, hanya cuma rasa. Warihilan angin biduni ainin kelawan tanpa benda. Fala yufattiru mongko ora batalaken ma apa barang wasola kang tumeka apa ma minhuma saking at-ta'mi warih ilal jaufi maring weteng. Qauluhu utawi dawuhe musannaf manfadin maftuhin. Rupane dawuh manfadin maftuhin. Kharaja iku kejaba bihi kelawan manfadin maftuhin. Idza wasalat ing dalem nalikane tumeka al ainu apa benda ilal jaufi maring weteng min manfadin saking jalan terus ghairi maftuhin kang ora terbuka. Kaduhni koyok minyak wanah wihilan sepadane duhni bitasyarrubil masami kelawan neresep
pori-pori, kelawan resep pori-pori. Wa kulul manafidi utawi saben-saben jalan terus maftuhatun iku kabuka fi madhabil Imam Syafi'i ing dalem madhabe Imam Asy-Syafi'i ilal aina kejaba mata. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono al ain al udhunu utawi kuping indal Imamil Ghazali mungguhe Imam Ghazali. Qauluhu utawi dawe musannaf ilal jaufi rupane dawuh ilal jaufi. Wa huwa utawi al jauf ma iku barang yuhilu kang ngrubah apa ma, kang bisa malehaken rupa apa ma, kang bisa ngrubah al hidaa ing makanan wa dawa alan obat kal maidati koyok perut atau lambung perut auma utawa barang yuhilu kang bisa ngrubah apa ma adawa ing obat fakot mongko bloko kadimagi kaya otak. Ini masalah berhubungan dengan kedokteran, harus konsultasi dengan kedokteran. Tapi larang konsultasi ke dokter. Larang. Ya sing sekolah aja. Sing ora patek larang. Masailu utawi pira-pira masalah utawi iki ku pira-pira masalah fi wusulil aini ing dalem tumekane benda ilal jaufi maring weteng. Al awal utawi kang kawitan hukmul ibrati iku hukume jarum suntik. Lho ya. Iku hukume suntik iku ya apa? Tajuzu wenang apa al ibrah lid darurati krana darurat. Walakin ikhtalafu tetapine dadi beda sapa ulama. Fi ibtaliha ing dalem oleh batalakene ibrah li saumi maring poso ikhtalafu ala salasati akwalin ing atase telu pira-pira pendapat. Fa fi qaulin mongko ing dalem pendapat suwiji innaha sak temene ibrah tubtilu iku batalaken apa ibrah mutlakon kelawan mutlak li annaha krana sak temene ibrah wa salat iku tumeka apa ibrah ilal jaufi maring weteng. Wa fi qaulin lan ing dalem pendapat suwiji innaha sak temene ibrah la tubtilu iku ora batalaken apa ibrah mutlakan kelawan mutlak li annaha krana sak temene ibrah wa salat iku tumeka apa ibrah ilal jaufi maring weteng min ghairi manfatin saking tanpa jalan terus maftuhin kang kabuka. Wa qaulin lan ing dalem pendapat suwiji fihi iku tetep ing dalem qaulin tafsilun utawi den rinci. Wa huwa utawi qaulin fihi tafsil al asahhu iku kang luwih sahih. Idza kanat ing dalem nalikane ana apa ibrah mughadhiyatan iku kanggo mangan ya fatubtilu mongko batalaken apa ibrah asoma ing poso. Wa idza kanat lan ing dalem nalikane ana apa ibrah ghaira mughadhiyatin iku ora kanggo mangan ya fananduru mongko ningali sapa kita. Idza kana ing dalem nalikane ana apa ibrah kok anu iki mau rujuke muannas iki ndak. Ida kana ing dalem nalikane ana apa ibrah fil uruki iku ing dalem urat al mujawwafati kang bolong wa ya utawi al uruq al mujawwafah al auridatu iku urat ya fatubtilu mongko batalaken apa ibrah. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa ibrah fil adoli ing dalem otot wa ya utawi adol al uruku iku urat ghairul mujawafati kang ora bolong ya falatubtilu mengko ora batalaken apa ibrah.
Asani utawi kang kaping pindho hukmun nukhamati iku hukume riya. Wa misluha lan iku sepadane nukhama al balghamu utawi balgham. Ya iku tetep ing dalem nukhamah tafsilun utawi rincian. Al awal utawi kang kawitan idza salat iku ing dalem nalikane tumeka apa nukhamah. Haddad dhahiri ing bates njaba. Fatala mongko ngelek sapa wong ha ing nukhamah batala mongko batal somu apa posone wong. Asani utawi hukum kang kaping pindho idza salat iku ing dalem nalikane tumeka apa nukhamah. Haddal batini ing bates jero fatala mongko ngelek sapa wong ha ing nukhamah fala yabtulu mongko ora batal somu apa posone wong. Wa haddud dhahiri utawi bates njaba iku makhraju harfil kha'i iku nggon metune huruf kha. Wa haddul batini utawi bates jero makhraju harfil ha'i iku nggon metune huruf ha. Waktu rifalan den persulayaaken fil makhraji harfil ha'i apa ing dalem nggon metune huruf ha. Fa'indan Nawawi mongko mungguhi Imam Nawawi min hadis zahiri saking batas zahir. Fatubtilu mongko batalaken apa nukhamah asoma ing poso idap talaa ing dalem nalikane ngelek sapa wong ha ing nukhamah ba'da wusuliha ing dalem sawise tumekane nukhamah ilaihi maring hadis zahir. Wa inda Rafi'i lan mungguhi Imam Rafi'i min hadil batin saking hadul batin. Ya fala yubtilu mongko ora batal ibtilauha apa ngelek nukhamah. Tak terang sih. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan tentang hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yang keenam adalah usulu ainin min manfadin mafdudin ilal jauh. Sampainya benda ke perut lewat jalan terus. Benda itu berarti ada bentuknya. Namanya benda. Roti bakar itu berarti benda. Ya, kacang, capri itu berarti benda. Kalau nggak ada bendanya, itu namanya bukan benda. Apa namanya? Hawa atau cuma rasa. Rasa itu nggak benda. Soalnya nggak ada bendanya. Kalau benda itu berarti ada bentuknya. Bisa dilihat, itu namanya benda. Paham ya? Kalau hawa udara itu bukan benda. Karena hawa udara nggak bisa dilihat. Bisa melihat udara kan? Wah, hebat beneran. Udara nggak bisa dilihat. Kalau benda itu berarti bisa dilihat dengan mata. Itu namanya benda. Kalau ada benda masuk ke dalam perut lewat jalan terus yang menuju ke perut, jalan terus yang terbuka, maka puasanya batal. Misalkan ono kacang lewat mulut. Lah mulut itu kan jalan terus ke perut. Berarti nek ono kacang nyasar, ya maksudnya dimakan. Kalau ada kacang dimakan kok masuk sampai masuk berarti batal puasanya. Puasanya batal. Tapi kalau cuma kacang ditaruh di mulut tidak batal. Kalau cuma ditaruh di mulut. Paham ya? Nah, itu. Ono es degan dimasukkan ke hidung. Hidung punya jalan terus ke perut. Makanya biasanya kalau ada orang sakit keras sehingga tidak bisa makan lewat tenggorokan, itu diselang lewat hidung. Paham ya? Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Banyak itu orang yang sakit begitu. Tenggorokannya nggak bisa dilewati oleh air, nggak bisa dilewati oleh makanan. Maka dikasih selang lewat hidung.
Wis degan dikai selang disedot ke hidung. Batal puasanya. Puasanya batal. Kan nggak minum, Ustaz. Iya nggak minum, tapi awakmu wareg. Awakmu wareg. Maka puasanya batal. Paham ya? Jalan terus yang ada pada diri manusia. Jalan depan, jalan belakang. Es degan dilebokno teko jalan ngarep. Sedot. Pakai apa dulu? Pompo masuk. Kan nggak minum, Ustaz. Iya nggak minum, awakmu wareg. Wah, wareg batal berarti puasanya. Atau dimasukkan lewat jalan belakang. Momennya jalan belakang langsung rumah usus besar. Langsung usus besar. Berarti puasanya batal. Itu kalau benda. Berarti bisa dilihat. Nah di kompokan udara, maka tidak batal. Paham ya? Jadi awakmu luwe langsung kompo tekan guri. Waduh, tidak batal. Soalnya apa? Udara. Yang masuk adalah udara. Paham ya teman ya? Nah, jadi apa yang membatalkan puasa itu adalah masuknya benda ke perut melalui jalan terus. Nah, jalan terus yang ada pada manusia ini ada 5. Ada 5 jalan terus yang ada pada manusia. 1, mulut. Kemudian 2, hidung. Yang ketiga, jalan depan. Yang keempat, jalan belakang. Dan yang keenam adalah telinga. Paham? Telinga. Nah, telinga. Kalau mata bagaimana? Mata tidak. Mata itu kalau menurut Imam Syafi'i radhiyallahu an tidak punya jalan terus ke perut. Itu mata. Paham? Tapi setelah diteliti dokter pada zaman sekarang, mata itu punya jalan terus ke perut. Lah terus bagaimana? Tetap tidak batal. Karena nggak ada ulama yang menfatwakan batal. Paham ya? Begitu juga yang masih diperselisihkan antara Imam Syafi'i dan Imam Ghazali, telinga. Kalau menurut Imam Ghazali telinga itu nggak punya jalan terus ke perut. Itu Imam Ghazali. Lah telah diteliti dokter pada zaman sekarang, memang telinga nggak punya jalan terus ke perut. Pak, ini ada perbedaan apa itu pendapat menurut Imam Ghazali dan Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i mata nggak punya jalan terus. Imam Syafi'i mengatakan telinga punya jalan terus. Nah, Imam Ghazali mengatakan telinga tidak punya jalan terus. Tapi setelah diteliti dokter pada zaman sekarang, dokter milenial ya, zaman sekarang, zaman now, itu mata punya jalan terus ke perut, telinga nggak punya jalan terus ke perut. Nah, bagaimana apa itu masuk obat masuk mata? Tidak masalah. Paham ya? Jadi yang membatalkan yang nomor 6 adalah masuknya benda ke perut lewat jalan terus. Lewat jalan terus. Benda berarti kalau cuma rasa, kemudian ada udara masuk ke perut, maka tidak masalah, tidak membatalkan puasa karena tidak berupa benda. Nah, masuknya itu harus manfaat maftuhah, harus melewati jalan terus. Berarti kalau ada benda masuk ke perut tapi tidak melewati jalan terus, tidak melewati hidung, nggak melewati mulut, nggak melewati telinga, nggak melewati jalan depan, jalan belakang, maka nggak batal. Tidak batal. Karena jalan terus cuma ada 5. Kalau masuk ke perut tapi nggak lewat jalan 5 ini, maka nggak batal. Tidak batal. Karena selain jalan 5 ini, walaupun bisa masuk ke perut, hanya lewat pori-pori. Pori-pori ya, tidak kelihatan. Ini kalau dilihat di mata biasa tidak kelihatan. Tidak tahu kalau dilihat pakai alat kedokteran, insya Allah ya kelihatan. Itu pori-pori. Kamu keringetan itu dari mana? Dari dalam. Keluarnya lewat pori-pori. Kamu mandi, biasanya kan ada dingin, seakan-akan masuk ke dalam.
itu lewat pori-pori. Ada air yang masuk ke dalam tapi lewat pori-pori. Lewat pori-pori. Makanya kadang-kadang kita mandi itu merasakan dingin sampai dalam. Sampai sejuk sekali di dada ini. Berarti itu masuknya lewat pori-pori. Maka kalau lewat pori-pori, puasanya tidak batal. Paham ya? Karena tidak jalan terus menuju ke perut. Masalah masuknya benda ke perut sekarang. Ini ada masalah masuknya benda ke perut. Bagaimana hukumnya suntik? Hukumnya suntik. Nah, ini di zaman sekarang ini hukum suntik. Suntik itu dibolehkan karena ada darurat. Ada darurat. Tapi ulama berbeda pendapat. Apakah suntik itu membatalkan puasa ataukah tidak? Suntik itu suntik. Apakah suntik membatalkan puasa ataukah tidak? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa suntik tidak membatalkan puasa secara mutlak. Jadi wau suntik model apa tidak batal puasanya. Paham ya? Apakah suntik itu untuk kekuatan? Biar kuat, tidak makan, tidak minum, maka tidak batal. Menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, suntik itu membatalkan puasa secara mutlak. Awakmu loro suntik batal puasanya. Ini menurut pendapat yang kedua. Paham? Tapi menurut pendapat yang ketiga dirinci. Kalau suntik itu untuk makanan, saya tak suntik biar kuat tidak makan 24 jam. Saya tak suntik biar kuat tidak haus, tidak minum 24 jam. Suntik plus, maka puasanya batal. Paham? Itu kalau suntik dalam rangka biar kita kuat tidak makan, biar kita kuat tidak minum. Tapi kalau suntik itu untuk obat, maka tidak batal puasanya. Ini menurut pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang paling sahih di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sekarang kita lihat saja suntiknya tujuannya apa. Kalau suntik tujuannya biar penyakit udunnya hilang, berarti tidak batal. Tapi kalau suntik dalam rangka biar kuat gak makan, biar kuat gak minum, maka batal puasanya. Soalnya ada obat biar kita nggak lapar, obat biar kita nggak lapar, ada di kedokteran lengkap. Itu sudah dibuat sama para medis sudah dibuat biar obat nggak makan, nggak minum, tapi kuat. Nah, orang yang pergi ke bulan itu, masa makan nasi? Oh, lah makan nasi entah nggak wirang ton deh. Oh, obat. Pakai obat 1 butir bisa untuk 1 bulan. Tidak makan, tidak minum, kuat. Paham ya? Itu ada. Lalu gue beras, masa itu ning di. Gue makanan jelas mampu. Inilah itu perkembangan zaman yang sangat luar biasa. Jadi saya ulangi lagi, kalau suntik tujuannya biar kuat tidak makan, tidak minum, maka puasanya batal. Tapi kalau suntik untuk memasukkan obat biar sembuh penyakitnya, maka tidak batal. Paham? Sekarang yang kedua, hukumnya riak. Ngerti riak? Bukan ludah. Riak sama ludah kan beda. Kalau ludah itu biasanya putih. Kalau riak biasanya kayak apa? Kalau riak itu biasanya campur juju. Ya ono jujune iku riak. Dele ngono. Nek riak itu biasanya kental ya, kental. Kalau ludah biasanya cair. Nah, bagaimana hukumnya riak? Ketika kita puasa kemudian masuk ke dalam, maka dirinci. Kalau riak itu sudah melewati haddud dzahir, batas luar, kemudian kok dimasukkan ke dalam perut, maka puasanya batal. Jadi kalau ada riak itu sudah keluar sampai batas luar, kok dimasukkan kembali ke perut, maka puasanya batal.
Tapi kalau riya itu belum belum keluar ke batas zahir, berarti masih di dalam, maka dimasukkan puasanya tidak batal. Paham? Nah sekarang apa sih batas zahir dan apa batas dalam? Batas zahir itu adalah tempat keluarnya huruf kha. Berarti kalau ada riya itu sudah berada di tempat hurufnya kha. Kalau ada riya, kita ngeriak itu loh ya, kita ngeriak. Kemudian riya itu sudah keluar di batas, sudah masuk di tempatnya huruf kha. Kok kita masukkan kembali, maka puasanya batal. Paham? Puasanya batal. Itu kalau ada riya sudah keluar sampai ke tempat huruf kha. Kha berarti kan sudah di tenggorokan bagian atas ya. Kha. Berarti kan kha. Apa itu tenggorokan bagian atas. Kalau ada riya sudah nyampe situ, dimasukkan ke dalam, berarti puasanya batal. Paham? Lah batas batin apa? Tempat hurufnya ha. Tempatnya di mana ha? Tempatnya di sini. Tenggorokan bagian bawah. Iya. Ha. Kok ada riya sampai ke tempat hurufnya ha, kemudian ditelan kembali, maka puasanya tidak batal. Karena masih belum keluar ke batas zahir. Paham? Nah sekarang yang diperselisihkan oleh ulama itu tempat hurufnya ha. Ha itu tempat hurufnya ha itu termasuk batas zahir apa batas dalam? Ha. Kalau ha tempatnya berada di tengah-tengah ya. Kalau kha tenggorokan bagian atas. Kalau ha tenggorokan bagian bawah. Kalau ha halus, nggak ada serak dan tidak seperti ha. Ha itu apakah termasuk batas zahir apa batas dalam? Maka perselisihan ulama. Menurut Imam Nawawi, ha itu batas zahir. Berarti kalau ada riya nyampe ke tempatnya makhraj huruf ha, kok ditelan, batal. Menurut Imam Nawawi. Paham? Berarti batal puasanya. Menurut Imam Nawawi. Karena tempat makhraj huruf ha itu sudah dihitung hadud zahir. Kalau sudah hadud zahir, kemudian ada riya ke sini, kok dimasukkan, maka batal puasanya. Puasanya batal. Paham? Ini menurut Imam Nawawi. Tapi kalau menurut Imam Rafi'i, ha itu masih dikategorikan hadul batin. Masih termasuk batas dalam. Berarti menurut Imam Rafi'i, kalau ada riya itu sampai ke tempat makhrajnya ha, ditelan kembali, maka tidak batal puasanya. Jadi terserah sampean mau mengikuti pendapatnya Imam Nawawi atau pendapatnya Imam Rafi'i. Nek ono riya ke tempat ha, berarti ditelan Imam Nawawi batal. Nek Imam Rafi'i tidak batal. Tapi nek kha semuanya sepakat batal. Paham ya? Semuanya sepakat batal. Hati-hati. Nah, riya itu ada yang dari dimang, ada yang dari otak, ada yang dari perut. Ya, biasanya kan ada orang, ya, itu kan nyampe sini. Wah, itu harus dikeluarkan kalau dari atas. Kalau dari atas harus dikeluarkan. Paham ya? Biasanya kan keluar. Itu harus dikeluarkan. Kalau dimasukkan batal otomatis. Kalau dari dada biasanya keluar. Nah, itu kalau hadul zahir dimasukkan batal. Kalau hadul batin dimasukkan tidak batal. Ini hukumnya riya. Ini luar biasa ulama kita. Sampai segitunya meneliti tentang masalah riya, batal apa enggak puasanya. Paham? Kalau orang enggak ngerti kan, yang penting orang mangan, orang ngombe, orang batal. Lah ini santri harus beda. Santri harus punya ilmu yang lebih dari masyarakat. Ya, santri ilmune padha mbek masyarakat. Yes. Anu ae.
pakaiannya di lemari dijugut dibuntel mau harus punya ilmu lah, lebih begitu loh ya. Nah, wes hukmu tilairik wallahu alam bis shawab. Rabbana fa'na bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih adana wa qarabati lana fidinina Rabbana fa'na bima alamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih adana wa qarabati lana fidinina Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa